Di awal cerita, terlihat seorang pemuda sedang berjalan seorang diri, yang terlihat seperti seorang pelajar, tapi bukan, ia adalah seorang penagih pajak, yang kita sebut saja namanya adalah Mas Tono, yang wajahnya terlihat imut, polos dan lugu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba turun hujan deras, yang membuat Mas Tono basah kuyup. Untungnya tidak jauh dari tempat itu ada pondok, sehingga ia bisa berteduh di situ. Tidak lama kemudian, tiba-tiba muncul sekelompok orang sedang berlari ke arah pondok, karena dikejar oleh seseorang yang membawa pedang, yang kemudian membunuh mereka semua tanpa ampun yang disaksikan oleh Mas Tono. Ternyata, orang-orang itu telah mencuri barang milik, yang kita sebut saja namanya, Mang Udin, yang membuat ia murka dan membunuh mereka. Melihat apa yang telah dilakukan oleh Mang Udin terhadap orang-orang itu, membuat Mas Tono menjadi takut terhadapnya, apalagi Mang Udin juga ikut berteduh di pondok itu. Terlihat, kalau Mang Udin tidak ada niat jahat terhadap Mas Tono, apalagi di situ Mas Tono dikasih bakpao sama Mang Udin, tidak lama kemudian Mang Udin pergi meninggalkan Mas Tono sendirian di tempat itu. Sesampainya di kota tujuan, Mas Tono pun langsung mendatangi orang yang ada di dalam daftar tagihan pajak, di mana salah satu orang yang ditagih memiliki penginapan di kota itu. Pada saat Mas Tono membuka buku daftar tagihan pajak, buku itu basah, yang membuat tulisan yang ada di dalam buku itu luntur, yang tidak bisa dibaca. Melihat itu, pemilik penginapan itu pun menolak untuk membayar pajak, dengan alasan di dalam buku itu tidak ada namanya, yang kemudian ia mengusir Mas Tono dari tempat itu. Mas Tono kemudian mendatangi orang-orang yang ada di kota itu, untuk menanyakan, di mana ada tempat menginap gratis di kota itu. Yang dijawab oleh orang-orang itu dengan serentak, kalau menginap gratis adanya di Kuil Anggrek, yang tidak jauh dari kota itu. Mendengar itu, Mas Tono pun kemudian pergi dari tempat itu, menuju Kuil Anggrek. Di dalam perjalanan Mas Tono menuju Kuil Anggrek, begitu terasa keangkerannya, apalagi di jalan itu muncul beberapa ekor serigala yang mengejarnya. Melihat itu, Mas Tono pun ketakutan, dengan berlari sekuat tenaga, tapi anehnya, pas Mas Tono sampai di depan gerbang Kuil Anggrek, serigala-serigala itu tiba-tiba berhenti mengejarnya. Pada saat Mas Tono sudah berada di depan Kuil Anggrek, tiba-tiba ia dikagetkan oleh dua orang yang sedang bertarung dengan menggunakan pedang, yang ternyata adalah Mang Udin dengan seseorang yang kita sebut saja namanya, Mang Aceng. Pertarungan antara Mang Udin dengan Mang Aceng terlihat begitu seru, mereka sama-sama petarung yang hebat, yang mahir menggunakan pedang, keduanya terlihat sama-sama kuat. Pada saat pertarungan sedang berlangsung, tiba-tiba pertarungan mendadak berhenti, karena pedang Mang Udin dan Mang Aceng hampir mengenai Mas Tono, yang terlihat berada di tengah-tengah mereka. Mas Tono pun mencoba melerai keduanya, dengan berkata kepada Mang Udin dan Mang Aceng, agar keduanya menghentikan pertarungannya, dan jangan saling membunuh, karena itu bisa merugikan diri mereka sendiri. Kemudian Mang Udin pun pergi dari tempat itu. Lalu Mang Aceng pun bertanya kepada Mas Tono, kenapa ia ada di Kuil Anggrek. Yang dijawab oleh Mas Tono, dengan berkata kepada Mang Aceng, kalau ia mau menginap di tempat itu. Mendengar itu, Mang Aceng pun meminta Mas Tono untuk meninggalkan kuil itu, karena menurut Mang Aceng, Kuil Anggrek adalah tempat yang angker, yang berbahaya bagi manusia. Kemudian Mang Aceng pun pergi meninggalkan Mas Tono sendirian di situ. Tapi Mas Tono tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Mang Aceng, ia malah masuk ke kuil itu. Di tempat yang berbeda, terlihat Mang Udin sedang berada di tepi sungai sedang mengobati lengannya yang terluka, akibat terkena sabetan pedang Mang Aceng saat bertarung tadi. Tidak jauh dari tempat Mang Udin berada, tampak terlihat seorang wanita cantik lagi mandi di sungai itu. Karena penasaran, Mang Udin pun mendatangi wanita itu. Melihat kecantikan dan kemolekan tubuh wanita itu, membuat Mang Udin pun tergoda. Dengan tanpa basa-basi ia pun kemudian mengajak wanita itu untuk bercocok tanam, yang tanpa ia sadari kalau wanita itu adalah hantu, yang ingin mencelakainya. Pada saat Mang Udin dengan wanita itu lagi asyik bermantap-mantap, tiba-tiba datang makhluk misterius yang langsung menyerang Mang Udin, yang membuatnya tewas seketika di tempat itu. Tidak lama kemudian, Mang Aceng tiba di tempat itu yang ingin menyelamatkan Mang Udin, tapi terlambat, Mang Udin sudah tidak bernyawa, dengan keadaan tubuh yang tidak berbentuk lagi, karena dihisap tubuhnya oleh makhluk misterius.
Tapi tiba-tiba tubuh Mang Udin bergerak, dan menyerang Mang Aceng. Untungnya ia sigap untuk menghindari serangan itu, kemudian melempar tubuh Mang Udin, dan menghancurkannya. Sementara itu di kuil anggrek, Mas Tono mendengar ada suara kecapi yang diiringi nyanyian dari suara seorang wanita, yang membuat ia menjadi penasaran, dengan mencari dari mana suara itu berasal, yang ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang mukanya mirip dengan wanita yang bersama Mang Udin beberapa waktu yang lalu, yang kita sebut saja wanita ini namanya, Mbak Titi. Mas Tono tidak menyadari, kalau Mbak Titi adalah hantu, di situ Mbak Titi berusaha menggodanya, tapi tidak berhasil, karena Mas Tono adalah pria yang baik dan jujur. Karena ia tidak berhasil menggoda Mas Tono, Mbak Titi pun akhirnya menggunakan sihirnya, dengan cara meniupkan sesuatu ke muka Mas Tono, yang membuatnya tak sadarkan diri. Untungnya, pada saat itu ada Mang Aceng lewat tempat itu, yang membuat Mbak Titi kaget, dan melepaskan tubuh Mas Tono, sehingga tubuhnya terjatuh ke air dan tersadar. Ketika Mas Titi pergi tadi ia lupa membawa kecapinya. Melihat itu, Mas Tono pun berusaha memanggilnya, tapi Mbak Titi sudah jauh dari tempat itu. Pada saat Mas Tono mencari Mbak Titi, tiba-tiba saja ia sudah ada di depan Mas Tono, yang kemudian bertanya kepada Mas Tono, kenapa ia mengikutinya. Yang dijawab oleh Mas Tono, kalau ia mau mengembalikan kecapi Mbak Titi yang tertinggal. Tapi tiba-tiba muncul Mang Aceng yang berlari ke arah mereka. Mengetahui hal itu, Mbak Titi pun berusaha pergi dari tempat itu, tapi Mas Tono mengikutinya, yang ditegur oleh Mbak Titi, agar ia jangan mengikutinya terus, karena ia lagi dikejar orang yang berniat jahat padanya, tapi Mas Tono tetap saja mengikutinya, yang tanpa sadar kakinya tersangkut sebatang pohon, yang membuat tubuhnya menabrak dan menindih tubuh Mbak Titi. Jadi malu nih. Pada saat keduanya lagi asyik bertatapan, tiba-tiba muncul seekor ular di depan mereka. Melihat itu, Mas Tono pun segera memeluk tubuh Mbak Titi, dengan maksud ingin melindunginya. Mas Tono berusaha mengusir ular itu, tapi ia tampak kewalahan, yang kemudian dengan diam-diam Mbak Titi membantunya, dengan meniup ular itu, sehingga membuat ular itu terlempar dan tersangkut di atas pohon. Mas Tono tampak terlihat ketakutan, dan Mbak Titi meminta ia jangan berteriak, nanti terdengar oleh Mang Aceng, yang membuat ia tahu keberadaan mereka, karena menurut Mbak Titi, Mang Aceng adalah orang yang jahat yang ingin mencelakainya. Tidak lama kemudian terlihat Mang Aceng berlari ke arah mereka. Melihat itu, Mbak Titi pun berusaha pergi dari tempat itu, tapi Mas Tono tetap saja mengikutinya, yang berusaha dicegah oleh Mbak Titi agar tidak mengikutinya, dengan alasan, keluarganya tidak mau ia bergaul dengan orang asing. Lalu Mas Tono pun menawarkan bantuan kepada Mbak Titi, agar ia bisa melarikan diri dari tempat itu, dengan berusaha mengalihkan perhatian Mang Aceng. Kemudian Mas Tono pun menjalankan rencananya dengan cara mengeluarkan suara-suara aneh, yang membuat Mang Aceng pun mendatangi dan menyerang Mas Tono, yang dikira itu adalah Mbak Titi. Melihat itu, Mbak Titi pun keluar dari persembunyiannya untuk melindungi Mas Tono, yang membuat Mang Aceng akhirnya tahu keberadaan Mbak Titi yang kemudian mengejarnya. Tapi tiba-tiba muncul seorang nenek yang menolongnya, yang adalah hantu penguasa di daerah itu, yang kita sebut saja namanya, Nenek Kebayan, sehingga Mbak Titi bisa meloloskan diri dari kejaran Mang Aceng, dan meninggalkan pesan kepada Mas Tono di sebuah kain putih, agar ia jangan mencari dan menemuinya lagi, yang tanpa sengaja pada saat Mas Tono mau pergi dari tempat itu, ia menjatuhkan kain putih itu. Pagi harinya, Mang Aceng datang menemui Mas Tono, dan bertanya kepadanya, apakah tadi malam ia ada melihat sesuatu yang aneh. Yang kemudian dijawab oleh Mas Tono, kalau ia tidak ada melihat apa-apa atau hal yang aneh. Lalu Mang Aceng pun meminta, agar Mas Tono untuk segera pergi dari kuil itu, karena di kuil itu ada hantunya, tapi Mas Tono tidak percaya kepada perkataan Mang Aceng, kalau di tempat itu ada hantunya. Mendengar itu, Mang Aceng pun marah kepada Mas Tono, dengan mengancamnya, kalau ia tidak segera pergi dari kuil itu, ia akan merasakan akibatnya, yang kemudian pergi meninggalkan Mas Tono sendirian di tempat itu. Setelah Mang Aceng pergi dari kuil itu, Mas Tono pun membuka buku daftar tagihan pajak, karena tulisan yang ada di dalam buku itu tidak bisa dibaca, disebabkan oleh air hujan beberapa waktu yang lalu. Ia pun kemudian mengambil inisiatif, untuk menulis sendiri daftar tagihan pajak di buku itu. Setelah selesai menulis daftar tagihan pajak itu, ia pun kemudian pergi ke kota, dan langsung mendatangi pemilik penginapan yang belum membayar pajak, yang mengusirnya beberapa waktu yang lalu.
Setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai penagih pajak, Mas Tono pun kemudian jalan-jalan di kota itu, yang tanpa sengaja ia melihat ada Mbak Titi di tengah keramaian, lalu memanggilnya, tapi Mbak Titi tidak mendengarnya. Mas Tono pun kemudian mengejarnya tapi tidak menemukannya. Saat Mas Tono lagi di jalan untuk kembali ke kuil anggrek, tiba-tiba ia mendengar suara serigala, yang membuat Mas Tono lari ketakutan. Ternyata yang membuat suara serigala itu adalah Mbak Titi, untuk menakutinya. Kemudian Mas Tono mendatangi kediaman Mbak Titi, yang berusaha dicegah oleh Mbak Titi, agar Mas Tono jangan menemuinya lagi. Di situ Mas Tono pun berkata, kalau maksud kedatangannya adalah untuk berpamitan dengan Mbak Titi, karena ia mau pergi meninggalkan daerah itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba nenek Kebayan dan anak buahnya datang ke kamar Mbak Titi, yang membuatnya panik dan berusaha menyembunyikan Mas Tono, agar tidak ketahuan oleh nenek Kebayan. Di dalam kamar itu, nenek Kebayan kelihatan begitu murka terhadap Mbak Titi, dengan memukul dan mencambuknya, karena Mbak Titi ketahuan ada menulis pesan di kain putih, untuk seseorang. Salah satu anak buah nenek Kebayan sempat curiga terhadap Mbak Titi, kalau ada sesuatu yang disembunyikannya dan mencoba mencarinya, tapi ia dicegah oleh Mbak Titi, agar tidak mendatangi di mana Mas Tono bersembunyi. Kemudian nenek Kebayan mengingatkan Mbak Titi, kalau ia sudah dijodohkan dengan Tuan Monty, dan Mbak Titi harus mempersiapkan diri, karena 3 hari lagi mereka akan menikah. Di situ tiba-tiba nenek Kebayan mencium ada bau manusia. Mengetahui hal itu, Mbak Titi pun berusaha mengalihkan perhatian nenek Kebayan, dengan sengaja merobek gaunnya. Melihat itu, nenek Kebayan pun meminta agar Mbak Titi segera mengganti gaunnya yang robek itu, yang tanpa sengaja Mas Tono melihat pemandangan yang indah. Oh, indahnya. Mas Tono sampai gak berkedip melihatnya. Saat para pembantu nenek Kebayan datang mendekati Mbak Titi dan mau mengenakan gaun kepadanya, Mbak Titi tiba-tiba menceburkan diri ke bak mandi, untuk melindungi Mas Tono, yang tanpa sengaja mereka berciuman. Wah, 2 kali deh rezekimu Mas Tono. Setelah selesai mengenakan gaun ke Mbak Titi, nenek Kebayan dan anak buahnya pun pergi dari tempat itu. Kemudian Mbak Titi pun langsung mendatangi Mas Tono, untuk mengeluarkannya dari bak mandi, tapi tiba-tiba, salah satu anak buah nenek Kebayan kembali ke kamar Mbak Titi. Melihat itu, ia pun panik, lalu mengembalikan Mas Tono ke bak mandi lagi, dan kembali membuka gaunnya, dengan langsung masuk ke bak mandi, agar anak buah nenek Kebayan itu tidak mengetahui kalau Mas Tono ada di dalam bak mandi itu. Waduh, beruntung sekali Mas Tono. Bukan hanya 2 kali aja, tapi 3 kali cuy. Setelah anak buah nenek Kebayan itu keluar dari kamarnya, Mbak Titi pun meminta Mas Tono untuk segera pergi dari tempat itu, dan berjanji akan menemuinya. Tidak lama kemudian, Mbak Titi pun menemui Mas Tono. Di tempat itu Mbak Titi menunjukkan sebuah lukisan, dan menceritakan kalau orang yang ada di dalam lukisan itu adalah ia sendiri, yang dilukis oleh ayahnya. Di situ Mbak Titi juga memberitahukan kepada Mas Tono, kalau ia sudah dijodohkan oleh nenek Kebayan dengan Tuan Monty, penguasa Gunung Hitam, yang akan dilaksanakan 3 hari lagi. Mendengar itu, Mas Tono pun berkata kepada Mbak Titi, kalau ia ingin membawanya pergi jauh dari tempat itu, dan tidak akan melepaskannya. Mendengar itu, Mbak Titi pun lalu berkata kepada Mas Tono, kalau mereka jauh berbeda, ia, orang yang berasal dari keluarga yang kaya, sedangkan Mas Tono orang miskin, yang tidak akan mungkin bersatu, yang membuat Mas Tono marah padanya, dan pergi meninggalkan tempat itu. Mbak Titi sengaja mengatakan itu pada Mas Tono, supaya ia menjauh darinya, dan tidak menjadi korban dari nenek Kebayan yang jahat. Pada saat Mas Tono pergi ke kota, ia melihat gambar seseorang yang mirip dengan Mang Aceng di papan pengumuman, yang memberitahukan, kalau orang itu adalah seorang pembunuh, yang sedang menjadi buronan pihak keamanan. Setelah membaca di papan pengumuman itu, Mas Tono pun kemudian pergi menemui Mbak Titi, untuk memberitahukannya, kalau Mang Aceng adalah benar orang jahat, seorang pembunuh, seperti yang dikatakan Mbak Titi padanya beberapa waktu yang lalu, yang sedang dicari oleh pihak keamanan, dan mengingatkan kepada Mbak Titi, agar ia hati-hati terhadap Mang Aceng. Melihat perhatian Mas Tono terhadap dirinya, membuat Mbak Titi merasa semakin dekat dengannya, yang kemudian tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya, yang tanpa sadar mereka pun bercocok tanam di tempat itu. Setelah selesai bermantap-mantap, keduanya pun kemudian bersantai,
dan pada saat Mas Tono memegang kakinya Mbak Titi, ia menemukan gelang, lalu memainkannya, yang tanpa sadar itu merupakan panggilan kepada nenek kebayan, kalau ada mangsa yang siap dikorbankan. Mbak Titi pun berusaha merebut gelang itu kembali, untuk mencegah nenek kebayan datang, dan meminta Mas Tono agar segera pergi dari tempat itu, tapi Mas Tono menolaknya. Akhirnya Mbak Titi pun berterus terang kepada Mas Tono, kalau ia sebenarnya adalah hantu, dan menyarankan agar Mas Tono meminta tolong kepada Mang Aceng, tapi Mas Tono tidak percaya, dan berusaha menahan Mbak Titi agar tidak pergi, tapi Mbak Titi tetap pergi dari tempat itu meninggalkannya. Kemudian Mas Tono mendatangi pengadilan, untuk melaporkan kalau ia telah menemukan buronan yang mereka cari, tapi hakim malah meminta uang kepada Mas Tono, karena ia tidak bisa memberikan uang kepada hakim, maka hakim memutuskan untuk Mas Tono dikenakan hukuman dengan pukulan. Untungnya pada saat yang tepat, Mang Aceng datang ke tempat itu, yang ternyata Mang Aceng adalah mantan komandan polisi yang dihormati. Berarti selama ini Mas Tono salah sangka terhadap Mang Aceng, dengan menuduh ia adalah orang jahat, yang ternyata yang dicari oleh aparat keamanan bukan Mang Aceng. Di situ, Mang Aceng mengatakan kepada Mas Tono, kalau yang ia bunuh tadi bukan manusia, tapi hantu, termasuk juga Mbak Titi adalah hantu, dan kediamannya itu adalah kuburan. Untuk membuktikan perkataannya, Mang Aceng kemudian mengajak Mas Tono ke pemakaman, dan menunjukkan kalau semua yang ia temui di kuil anggrek adalah hantu, termasuk Mbak Titi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Mang Aceng, Mas Tono pun akhirnya percaya, kemudian Mang Aceng meminta kepadanya, agar segera pergi dari tempat itu, karena sebentar lagi hari mulai gelap, berbahaya baginya untuk tetap tinggal di situ, sedangkan Mang Aceng sendiri memilih untuk tetap bertahan, untuk menghadapi nenek kebayan. Kemudian Mas Tono pun meninggalkan tempat itu, tapi pada saat ia belum jauh, tiba-tiba Mang Aceng ada di depannya dan meminta Mas Tono untuk tidak jadi pergi. Di situ, Mang Aceng berkata kepada Mas Tono, kalau ia mau memanfaatkannya, untuk memancing hantu-hantu itu, untuk keluar dari persembunyiannya. Kemudian Mang Aceng pun memberikan sebuah lonceng kecil kepada Mas Tono, untuk memanggilnya, apabila tiba-tiba, ia ada melihat hantu itu muncul. Mang Aceng juga memberikan sebuah kitab untuk Mas Tono, dan mengingatkannya, agar Tuhan selalu ada di dalam hatinya, kemudian Mang Aceng pun pergi meninggalkannya, untuk mengawasi daerah itu. Tidak lama kemudian Mbak Titi datang menemui Mas Tono, dengan maksud untuk memberitahukannya, kalau nenek kebayan sudah tahu Mas Tono ada di kuil anggrek. Di situ Mas Tono bertanya kepada Mbak Titi, apakah ia hantu? Yang dijawab oleh Mbak Titi, ya benar, ia adalah hantu, dan menjelaskan kepada Mas Tono, kalau selama ini, ia membunuh bukan karena keinginannya, tapi karena dipaksa oleh nenek kebayan. Pada saat Mbak Titi mau mendekati Mas Tono, tiba-tiba tubuhnya terpental, yang diakibatkan oleh kitab yang dipegang Mas Tono. Mbak Titi pun lalu bertanya kepada Mas Tono, kenapa ia tidak percaya kepadanya. Apakah pernah ia mencelakainya? Yang dijawab oleh Mas Tono, kalau semua hantu itu jahat, dan bisa mencelakai manusia, bagaimana mungkin ia bisa percaya kepadanya, yang adalah hantu itu sendiri. Mendengar itu, Mbak Titi pun berkata kepada Mas Tono, kalau tidak semua hantu itu jahat, manusia juga banyak yang jahat, mereka saling membunuh, dan menurut Mbak Titi, manusia malah lebih jahat daripada hantu. Kemudian Mas Tono bertanya kepada Mbak Titi, kenapa ia membunuh manusia? Yang dijawab oleh Mbak Titi, kalau ia membunuh, karena dipaksa oleh nenek kebayan, dan Mbak Titi juga berkata, kalau ia sudah dijodohkan oleh nenek kebayan dengan Tuan Monty, si penguasa Gunung Hitam. Mendengar cerita Mbak Titi, Mas Tono pun merasa kasihan padanya, dan berjanji akan menolong Mbak Titi. Kemudian Mbak Titi meminta tolong kepada Mas Tono, agar ia mau nantinya membawakan abu jenazahnya, ke kampung halamannya, untuk dimakamkan oleh keluarganya, karena itulah jalan satu-satunya, untuk ia bisa bereinkarnasi. Mas Tono pun bersedia membantu Mbak Titi, dan ia berjanji, besok pagi ia akan menggali makam, di mana abu jenazah Mbak Titi diletakkan, agar bisa secepatnya mengantar abu jenazah Mbak Titi ke kampung halamannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba nenek kebayan datang, dan berusaha menyerang Mas Tono. Untungnya, dengan kekuatan kitab yang diberikan oleh Mang Aceng beberapa waktu yang lalu, bisa menyelamatkannya, tapi sayangnya, karena kitab itu juga membuat Mbak Titi terlempar. Di situ, nenek kebayan tidak menyerah begitu saja,
ia kembali menyerang Mas Tono dengan lidahnya, dan berusaha membunuhnya. Melihat itu, Mbak Titi pun berusaha menolong Mas Tono, dengan mengorbankan dirinya, agar Mas Tono bisa melarikan diri. Mas Tono pun kemudian berusaha lari dari tempat itu, tapi tiba-tiba, tubuh Mbak Titi jatuh di depannya, dan Nenek Kebayan juga ada di situ, yang kemudian berusaha menyerang Mas Tono, dengan menggunakan akar pohon untuk melilit tubuhnya. Untungnya, pada saat yang tepat, Mang Aceng datang menolongnya. Kemudian terjadilah pertarungan sengit antara Mang Aceng dengan Nenek Kebayan dengan senjata andalannya, yaitu lidahnya, sedangkan Mang Aceng dengan pedang saktinya. Di dalam pertarungan itu, terlihat mereka sama-sama kuat, sama-sama mengandalkan senjata pamungkasnya, yang akhirnya, Mang Aceng mampu mengalahkan Nenek Kebayan, tapi sayangnya, ia berhasil melarikan diri, dengan membawa serta Mbak Titi. Melihat itu, Mas Tono pun berusaha menolong Mbak Titi, tapi terlambat. Kemudian Mas Tono memohon, sambil berlutut di depan Mang Aceng, agar ia mau melepaskan dan tidak mengejar Mbak Titi lagi, karena Mas Tono sudah berjanji kepada Mbak Titi, untuk membawa abu jenazahnya ke kampung halamannya. Melihat Mas Tono yang begitu tulus memintanya, membuat hati Mang Aceng luluh, dan bersedia membantu mereka. Keesokan harinya, Mas Tono dan Mang Aceng pun pergi ke pemakaman, untuk menggali salah satu makam yang ada di situ, untuk mengambil abu jenazah Mbak Titi. Setelah mereka menggali makam itu, ternyata di makam itu banyak abu jenazah, yang membuat Mas Tono dan Mang Aceng pun menjadi bingung untuk memilih, yang mana abu jenazah Mbak Titi. Karena hari mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk membawa semua abu jenazah itu. Saat di perjalanan, karena hari sudah malam, mereka pun lalu memutuskan untuk berhenti di sebuah penginapan, untuk beristirahat di situ. Di penginapan itu, Mas Tono dan Mang Aceng pun mengeluarkan semua abu jenazah yang mereka bawa, untuk memilih yang mana abu jenazah Mbak Titi. Dari semua abu jenazah itu, belum mereka temukan abu jenazah Mbak Titi. Akhirnya, sampai pada abu jenazah yang terakhir, yang ternyata adalah abu jenazah Mbak Titi. Di situ Mbak Titi pun berterima kasih kepada Mang Aceng, karena sudah mau membantu dan menolongnya. Kemudian Mang Aceng pun meninggalkan Mas Tono dan Mbak Titi, berdua di kamar itu, untuk keluar mencari udara segar. Pada saat sudah berada di luar, Mang Aceng curiga dengan keadaan penginapan itu. Ia pun lalu membuka mata batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya ada di situ. Ternyata benar dugaannya, kalau penginapan itu pemiliknya adalah hantu. Setelah mengetahui hal itu, Mang Aceng pun segera menemui Mas Tono dan Mbak Titi, untuk membawa mereka pergi dari tempat itu. Pada saat mereka mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada suatu kekuatan lain yang menarik Mbak Titi, yang membawanya ke dunia lain. Melihat itu Mas Tono dan Mang Aceng pun panik. Untuk menolong Mbak Titi, Mas Tono dan Mang Aceng pun harus masuk ke dunia gaib. Pada saat mereka sudah berhasil masuk ke alam gaib, di situ, Mas Tono dan Mang Aceng melihat ada Mbak Titi di dalam keranda, yang lagi dibawa oleh para hantu. Kemudian mereka pun berusaha mengejarnya, untuk menyelamatkan Mbak Titi. Ternyata, Mbak Titi dibawa ke hadapan Tuan Monty, si iblis penguasa Gunung Hitam, untuk dinikahkan dengannya. Untuk mengalihkan perhatian para pengawal Tuan Monty, Mang Aceng pun kemudian menyerang mereka, sedangkan tugas Mas Tono sendiri, adalah menyelamatkan Mbak Titi. Setelah semua anak buah Tuan Monty berhasil dihabisi, akhirnya pertarungan antara Mang Aceng dengan Tuan Monty pun tidak dapat dihindarkan lagi. Di dalam pertarungan itu, Tuan Monty sulit untuk dikalahkan. Ia begitu kuat, yang hampir bisa mengalahkan Mang Aceng dan Mas Tono. Melihat itu, Mbak Titi pun berusaha menolong mereka, dengan menggunakan pedang sakti milik Mang Aceng, untuk menyerang Tuan Monty, tapi tidak berhasil. Malah Tuan Monty berhasil menyerang balik Mbak Titi, yang membuatnya terluka. Pada saat Tuan Monty mau membunuh Mas Tono, untungnya, kitab yang diberikan Mang Aceng beberapa waktu yang lalu, masih ada disimpan di dalam bajunya, dan dengan kitab itulah, akhirnya mereka dapat mengalahkan dan membunuh Tuan Monty, si iblis penguasa Gunung Hitam itu. Setelah berhasil mengalahkan Tuan Monty, mereka pun keluar dari alam gaib dan kembali ke dunia manusia, tapi pada saat Mas Tono mau menarik tubuh Mbak Titi, untuk keluar dari alam gaib, tiba-tiba muncul banyak tangan, yang berusaha menarik Mbak Titi kembali.
Melihat itu, Mang Aceng pun dengan segera membuka jendela, agar sinar matahari bisa masuk dan mengenai tangan-tangan hantu itu, sehingga Mbak Titi bisa terlepas, dan tanpa sengaja, pada saat itu wajah Mbak Titi juga terkena sinar matahari, yang membuatnya kesakitan. Setelah melewati masa-masa sulit, dan keadaan sudah tenang, sebelum Mbak Titi pergi meninggalkan mereka, Mas Tono berpesan, agar nantinya ia menjadi orang baik. Di situ, Mbak Titi juga meminta kepada Mas Tono, agar ia selalu baik-baik saja, dan tidak pernah melupakannya, yang kemudian menghilang dari pandangan Mas Tono, untuk selamanya. Sesuai janji yang pernah diucapkan Mas Tono ke Mbak Titi, ia dan Mang Aceng pun pergi mengantarkan abu jenazah Mbak Titi ke kampung halamannya. Kemudian, film pun tamat.